Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukron lillah. Amma ba'du, kembali lagi dengan saya Hikam Asyir Buni. Salam hormat ta'zim saya dari Cirebon untuk sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat semua selalu diberikan umur yang panjang fi ta'atillah, keselamatan dunia akhirat, lancarnya rezeki dan dipermudah segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, perlu sahabat ketahui semenjak viral-viralnya pembahasan soal pernasaban Bani Alawi dan Bani Wali Songo, begitu banyak argumentasi, saling adu narasi dan lain sebagainya di media sosial. Ya, ini tidak bisa dicegah dan ini tidak bisa dihindari. Mau bagaimanapun juga keturunan Wali Songo yang sudah mendarah daging di kalangan kita, yang sudah berasimilasi dengan pribumi orang-orang Nusantara, ikut turun dan ikut menyuarakan dari mana datuk-datuk mereka berasal. Dalam kesempatan kali ini ada sebuah tulisan yang sangat luar biasa ketika sahabat semua membacanya. Tulisan tersebut dari Kesultanan Banten, ya, salah satu zuriyah Sultan Hasanuddin Banten, yakni Tubagus Muhammad Nurfadil Satya, yang berjudulkan Rekam Jejak Oknum Ba'alawi Indonesia dari Konflik dengan Oknum Al-Irsyad hingga dengan Oknum Keluarga Wali Songo. Pahami siapa dan bagaimana sejarah kalian, kemudian perbaikilah hubungan kalian sebagai sesama muslim. Tulisan ini dibuat dengan buru-buru, namun semua rujukan penulisan ini mudah dicari, baik kitab maupun di Google. Khususnya kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sadah karya Habib Ali bin Muhsin As-Segaf. Di bagian pertama, imigran Yaman. Kedatangan imigran Yaman ke Nusantara. Kedatangan imigran Yaman secara besar-besaran dan secara rombongan terjadi pada sekitar tahun 1800-an. Pembaca bisa cari detailnya di Google. Mereka terdiri dari dua kalangan, yaitu keluarga Ba'alawi dan non-Ba'alawi. Kemudian gelar Habib. Habib adalah gelar untuk ulama atau tokoh dari kalangan keluarga Ba'alawi, keturunan Sayyid Alawi bin Ubaidillah yang berpusat di Hadramaut, Yaman. Di Indonesia, gelar ini menjadi sangat mudah disematkan kepada keluarga Ba'alawi, walaupun mereka bukan ulama atau tokoh, apalagi di kampung-kampung Sunda, Jawa, dan Madura. Apapun status sosialnya, seorang Ba'alawi akan dipanggil Habib, sehingga tidak beda panggilannya antara Ba'alawi yang alim dan yang awam. Kedatangan habaib ke Indonesia. Kedatangan keluarga Ba'alawi secara besar-besaran adalah untuk bekerja ke Belanda kafir penjajah. Belanda memerlukan banyak tenaga kerja dan tidak mau memperkerjakan pribumi karena dua alasan. Pertama, karena pribumi membenci Belanda. Kedua, karena pribumi badannya kecil dan lemah. Maka Belanda mencari tenaga kerja dari negara-negara miskin yang badannya kuat-kuat. Yang diincar adalah India, Bangladesh, dan Yaman. Belanda pun memilih Yaman dengan pertimbangan bahwa orang Indonesia yang mayoritas muslim pasti akan menghormati orang Arab, sehingga tidak akan terjadi konflik antara pribumi dan tenaga kerja Yaman atau TKY. Setelah rombongan TKY datang ke Indonesia, pribumi benar-benar menerima mereka, apalagi yang Ba'alawi, karena dianggap keturunan Rasulullah. Rombongan pertama itu tidak banyak. Setelah mereka bekerja pada Belanda kafir penjajah, baik sebagai pekerja pabrik, tukang kebun, kurir, dan lain-lain, mereka pun mendapatkan gaji yang sangat besar bila dikurs ke uang Yaman.
atau di kurs ini harga atau nilai tukar valuta atau mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Tidak lama kemudian mereka bisa membangun rumah bagus di Yaman. Keluarga mereka pun mendapat kiriman belanja yang lumayan banyak. Kehidupan dan ekonomi mereka meningkat drastis. Hal itu membuat keluarga mereka tergiur untuk datang ke Indonesia sebagai TKY. Cerita ini persis dengan cerita sekarang, yaitu TKI, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Saudi, Malaysia, Korea, dan sebagainya. Setelah dapat uang yang banyak dan bisa membangun rumah, maka teman-teman mereka pun berbondong-bondong untuk bekerja di luar negeri. Cerita ini bisa dibaca selengkapnya di kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sadah karangan Habib Ali bin Muhsin As-Segaf. Saking terkenalnya bahwa Indonesia, khususnya Jawa, adalah tempat yang menggiurkan untuk bekerja pada Belanda kafir penjajah dengan gaji tinggi. Sampai-sampai di Yaman ada syair terkenal dan biasa dinyanyikan untuk meninabobokan anak. Penyairnya bernama Muhsin bin Alwi As-Segaf. Di dalam syair karangan Muhsin bin Alwi As-Segaf, kurang lebih ya artinya menyuruh anak-anak yang sudah bekerja agar pergi ke Jawa untuk bekerja supaya dapat uang banyak dan bisa cepat menikah. Di dalam kitab Al-Istizadah bahkan dijelaskan bahwa imigran Yaman itu termasuk Ba'alawi juga, ya gajinya sangat mahal. Kalau anak mereka lahir di Indonesia, maka gaji anaknya rendah. Karena yang lahir di Indonesia semangat kerjanya sudah menurun. Tidak sebagus yang kelahiran Yaman atau yang mereka sebut welaiti. Bahkan kitab ini juga menyebutkan bahwa gaji Habib Utsman bin Yahya sebagai pegawai pemerintah Belanda di bidang keagamaan dengan jabatan mufti Betawi adalah 600 gulden. Setengah dari gaji Snokhorgonje yang 1.200 gulden. Jadi jabatan mufti Betawi itu atas pemberian Belanda, bukan pemberian ulama pribumi. Bahkan fatwa Habib Utsman bin Yahya terkadang berseberangan dengan fatwa ulama pribumi, sehingga beliau sering berpolemik dengan ulama pribumi, termasuk ketika beliau mendoakan Ratu Belanda dalam khutbah Jumat. Juga ketika beliau menentang seruan jihad melawan Belanda yang dikumandangkan oleh ulama pribumi dari Banten. Berbeda dengan orang Cina, kedatangan imigran Yaman ke Indonesia karena didatangkan oleh Belanda. Kalau orang Cina memang datang sendiri, sehingga orang Cina hampir semuanya berdagang atau bekerja kepada sesama orang Cina, tidak bekerja pada Belanda. Namun keduanya, imigran Yaman dan Cina ini mendapat tempat sosial yang tinggi dan dari pemerintah kolonial Belanda. Mereka menjadi kelas 2 setelah Belanda, sementara pribumi adalah kelas nomor 3. Imigran Yaman dan Cina menikmati status sosial itu. Andai imigran Yaman itu peka terhadap pribumi yang sesama muslim, niscaya mereka akan menolak tegas dengan status sosial yang diberikan Belanda itu. Mereka akan turun ke kelas 3 bersama pribumi. Awalnya semua imigran Yaman, baik Ba'alawi dan non-Ba'alawi, hidup rukun sebagai sesama imigran. Bahkan mazhab mereka pun sama seperti yang dibawa dari Yaman, sampai kemudian Ba'alawi dan non-Ba'alawi bermusuhan sengit. Permusuhan itu membuat non-Ba'alawi pindah haluan mengarah ke mazhab Wahabi demi untuk berbeda dari Ba'alawi. Konflik mereka ini akan saya cerita di bab khusus nanti. Nah, sahabat semua, yang perlu digarisbawahi, kita sebagai orang-orang asli Indonesia, bahwa di sini sudah jelas kedudukan warga masyarakat pribumi itu ya di nomor 3 kan, setelah imigran Yaman dan imigran dari Cina. Yang nomor pertama
adalah penduduk dari kalangan Belanda sendiri. Bahkan ini juga menyebutkan Mufti Batavia atau Habib Osman bin Yahya sebagai pegawai pemerintah Belanda di bidang keagamaan dengan jabatan Mufti Betawi, ya digaji dengan 600 gulden, setengah dari gaji orang Belandanya sendiri, yaitu sahabat karibnya sendiri. Jadi siapapun yang mengatakan bahwa Habib Osman bin Yahya itu tidak kenal dengan Snok Horubonyo, itu ya bisa diindikasikan bahwa itu bohong, sahabat semua. Dan luar biasa sih buku ini menurut saya. Kita di sini tidak akan membahas orang yang sudah tiada ya, tapi ya cukup hanya dijadikan pelajaran bahwa sekelas ulama pun bisa berbelok sebagai seorang tanda kutip ya pengkhianat. Ya, sekian dulu dari saya. Memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada pihak-pihak yang tersinggung. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.